Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi habis mata pelajaran siapa? Ibu Rizky. Nah, bisa kenal. Oh iya, nah, Bu Mai mau tanya, siapa yang tadi malam itu scroll TikTok? Saya Masa sih? Tes sekolah. Astagfirullahaladzim. TikTok. Nah, Bu Mai mau tanya, di TikTok itu kan viral ya, yang kecelakaan kereta api yang Iya. Nah, gimana sih kira-kira menurut anak-anak ini kecelakaannya itu? Kita pernah dikenal. Ya, karena apa ya anak? Karena Benzio. atau gimana? Karena taksi. Mesinnya Ya. Nah, kenapa Bu Mai tanya seperti itu? Karena materi hari ini berkaitan dengan informasi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari materi tentang teks eksposisi, di mana nanti kalian akan mampu menjelaskan tentang pengertian, struktur, ciri-ciri, dan tujuan. Nah, sebelum itu, Bu Mai juga menyiapkan modul nih untuk kalian. Sebentar ya. Nih, satu orang satu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Banyak sekali. Ayo saudara Rizky, bisa dibacakan pengertian dari teks eksposisi itu apa? Baik, Ibu. Teks eksposisi adalah teks yang bentuk teks atau tulisan berisi informasi dan juga pengetahuan ibu. Tujuannya untuk memberikan penjelasan uraian berhubungan dengan ide, pokok, pikiran, pendapat, informasi ataupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Nah, ya, jadi pengertian dari teks eksposisi ini adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca secara singkat, padat, dan juga disertai pendapat. Lalu, untuk strukturnya bisa dibacakan Mbak Laila. Oke, Bu. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Struktur pertama dari teks eksposisi berupa tesis. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Nah, ya, tesis ini berisi tentang topik yang akan dibahas anak-anak. Sedangkan yang kayak argumen ini adalah pendapat dan juga disertai fakta. Kenapa ada fakta anak-anak? Agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah kesimpulan dari keseluruhan teks itu ya anak-anak. Nah, untuk ciri-cirinya bisa dibacakan Nahlia. Ciri-ciri teks ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama berikan informasi, pengetahuan. Yang kedua menggunakan bahasa baku. Yang ketiga teks yang berisi fakta. Yang keempat format dengan tulisan singkat padat dan jelas. Nah, ya, yang pertama itu memberikan informasi. Namanya juga teks eksposisi itu memberikan informasi kepada halayak ramai. Biasanya tema-tema yang diangkat itu adalah tema-tema yang sedang hangat. Contohnya seperti apa anak-anak? Kereta api. Kereta api. Ya, itu kan sedang viral. Lalu yang kedua menggunakan bahasa baku. Dan yang ketiga ini berisi fakta. Kenapa? Karena agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga ditulis singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk tujuannya sendiri akan dibacakan oleh Kak Sakana. Tujuannya dari sebuah teks eksposisi menjelaskan suatu informasi tertentu agar bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan lebih dilihat sehingga setelah membacanya bisa diharapkan pembaca dapat mendapatkan pengetahuan secara terperinci tentang suatu hal atau kejadian. Ya, seperti itu. Tujuannya seperti Ibu Mai yang katakan tadi, itu tentang memberikan informasi tentang suatu topik yang sedang hangat. Kenapa? Karena agar si pembaca itu dapat mengetahui hal apa yang sedang viral saat ini dan juga bisa mempunyai solusi
solusi dari permasalahan tersebut. Nah, oke, selanjutnya Bu Mai di sini ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ya. Dan Bu Mai nggak mau kalian ini dengan satu situ. Ya. Ini situ-situ. Bu Mai mau baca ya. Dengan Rizky sama Nunung. Oke. Dengan Rizky sama Savana. Tidak. Ayo, Kita geng cantik ini. Nah, Savana bisa maju di pinggirnya Kak. Nggak Rizky aja. Kita pintar ya, Riz. Ya. Harus lahiran. Nah, Lia bisa bergabung dengan Oke. Nuno ya. Nah, lihat ya. Nah, Lia bisa bergabung dengan Kak Elia. Oh ini dia. Saya baik. Ya. Itu ya. Bu Mai ingin kalian ini menyimak tentang dari audio yang Bu Mai setel. Pentingnya keselamatan transportasi kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat karena cepat, nyaman, dan mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Meskipun demikian, kecelakaan kereta api masih dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti gangguan teknis maupun kesalahan manusia. Tragedi tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain menjadi pengingat bahwa keselamatan dalam transportasi perkeretaapian harus selalu menjadi prioritas utama. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang besar, mulai dari korban jiwa, korban luka-luka, hingga kerusakan pada rangkaian kereta. Selain itu, perjalanan kereta api di jalur tersebut sempat terganggu karena proses evakuasi dan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu kecelakaan dapat memengaruhi banyak pihak, baik penumpang maupun masyarakat yang bergantung pada layanan transportasi kereta api. Kecelakaan kereta api umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Gangguan pada sistem persinyalan, kerusakan sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antar petugas dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, setiap perjalanan kereta api memerlukan pengawasan yang baik agar seluruh sistem operasional berjalan sesuai prosedur. Selain pengawasan, pemanfaatan teknologi modern juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Sistem persinyalan otomatis, pemantauan perjalanan secara real-time, dan komunikasi yang baik antar petugas dapat membantu mengurangi potensi kesalahan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mematuhi aturan di perlintasan kereta api dengan tidak menerobos palang pintu atau mengabaikan sinyal peringatan demi keselamatan bersama. Peristiwa kecelakaan tersebut menjadi pelajaran bahwa keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, operator kereta api, petugas, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menerapkan aturan keselamatan. Dengan adanya pengawasan yang baik, teknologi yang memadai, serta kedisiplinan seluruh pihak, diharapkan perjalanan kereta api di Indonesia semakin aman, nyaman, dan terpercaya. Apakah sudah terdengar? Sudah. Sudah. Bu Mai mempunyai oleh-oleh buat kalian. Di sini siapa yang suka membuka Instagram, Tidak punya. melihat postingan, semuanya. Ya, karena kalian ini selalu buka medsos ya, jadi Bu Mai membuat data PD seperti ini. Suka ya. Itu cara olehnya. Nah, Bu Mai kasihkan satu-satu ya, tapi dikerjakan secara Banyak sekali. Kamu main HP terus. Kita Bu Mai kasih waktu nanti. ya tuh. Ya, kunci. Kunci. Mbak, pulpen Mbak. Aku aja dia tapi. Oh. Jadinya apa? Jangan pulpen Mbak. Main ya. Judul TikTok. Nama. Diisi tadi. Kopi. Udah, kopi mana? Nama. Nak sama YouTube. Sudah. Siapa yang mau maju? Mau dipadu sendiri atau mau? Saya. Tunjuk. Saya nomor 1. Di sini
Iya, boleh seperti itu ya. Itu kemudian pentingnya keselamatan transportasi kereta api. Tesisnya paragraf 1 itu ya. Yang aman aja nggak apa-apa. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat karena cepat, nyaman, dan mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Alasan paragraf ini berisi pendapat atau gagasan utama penulis, yaitu bahwa keselamatan transportasi kereta api sangat penting dan harus menjadi prioritas. Yang ketiga, argumentasi Ibu. Argumentasi ini ada di paragraf 2, 3, dan 4. Dampak yang berisi dampak kecelakaan kereta api bagi penumpang dan masyarakat, faktor-faktor penyebab kecelakaan, pentingnya manfaat teknologi. Alasannya bagian ini berisi penjelasan, fakta, dan alasan yang memperkuat pendapat penulis mengenai pentingnya keselamatan transportasi. Untuk yang penegasan ulang berada di paragraf 5, yaitu peristiwa kecelakaan tersebut menjadi pelajaran bahwa keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Alasannya, paragraf ini menegaskan kembali pendapat penulis sekaligus memberikan kesimpulan bahwa keselamatan transportasi hanya dapat terwujud melalui kerjasama dan kepatuhan semua pihak. Ibu. Ya, apakah ada jawaban yang lain? Tidak. Ayo, Nale mau masih ada ya. Judul atau topik yaitu tentang pentingnya langsung di komen. Ini ada ini menyimak. Ini disuruh maju dulu. Sama. Iya kan? tuliskan judul atau topik yang dibahas dalam tab eksposisi. Judulnya yaitu pentingnya keselamatan transportasi kereta api. Nah, dari penjelasan teman kalian ini, apakah Sudah. sudah dipahami dan Sudah, sudah jelas. Terima kasih ya nak. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Di bawah aja ya anak buat dipelajari. Karena kalian akan melaksanakan UAS di bulan Agustus. Baik, Bu. Nah, Bu Mai ingin kalian membacakan apa pengertian struktur, ciri-ciri, dan sumber secara bersama-sama ya. Baik, Bu. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan sesuai dengan argumen dan penulisnya. Ciri-ciri memberikan informasi dan pengetahuan menggunakan bahasa baku bersifat singkat dan jelas. Tujuan Itu menjelaskan satu informasi tertentu agar bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan sehingga setelah membacanya kita dapat membaca dapat mendapatkan pengetahuan secara prinsip. Sudah? Nah, besok hari apa? Nah, daripada kalian yang duduk di rumah, Bu Mai akan memberikan kalian soal lebih. Nggak mau. Kalian itu harus banyak belajar. Kalian begitu aja waktunya pacaran. Iya. Ayo, Bapak Mai kasih ya. Ini bisa dikerjakan di rumah. Ya, Ibu. Senin dikumpulkan ya. Banyak sekali. Itu untuk latihan selama kalian liburan supaya di rumah kalian itu tidak Banyak sekali, Bu. Saya tidak main, saya nggak sih bisa baju baca saya ini. Bu. Ini nak, Terima kasih, Bu. apakah ada yang ditanyakan? Iya, dikumpulkan dari apa, Bu? Hari Senin nak Ria. Tidak mendengarkan. Hari Senin dikumpulkan ya. Kenapa ibu kasih seperti itu? Karena ibu ingin mengukur pemahaman kalian secara individu. Dan karena kalau kelompok A
Mestinya yang satunya mengerjakan, pasti yang satunya menumpang. Nah, Bu Mai ingin memberikan penguatan kepada kalian. Jadi, pengertian dari teks eksposisi adalah jenis teks yang memberikan pengetahuan informasi kepada pembaca. Nah, sebetulnya itu ada berapa? Ada 3. Tesis ini berisi tentang topik. Rangkaian argumen ini berisi tentang pendapat dan fakta. Penegasan ulang ini berisi tentang kesimpulan. Dan ciri-ciri ini tidak luput dari memberikan informasi dan pengetahuan. Dan ciri-ciri ini sama memberikan informasi kepada halayak ramai tentang topik yang sedang ramai di masyarakat. Contohnya apa tadi? Siapa yang ingat? Oke. Pembelajarannya mulai sudah selesai. Sekarang kan sudah jam pulang ya? Ya. Jam 5 sore. Oke. Silakan kalian semua bersiap-siap bereskan barang-barangnya, jangan dulu sampai ketinggalan ya. Baik Ibu, sebelum itu Bu Mai akan meminta betul kepada semuanya membaca doa bersama-sama ya, bisa di dalam hati. Berdoa Berdoa mulai di dalam hati. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat.